Shalom. Kita bersama-sama belajar pendidikan agama Kristen bab yang keempat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami akan bersama-sama belajar pendidikan agama Kristen bab yang keempat. Kami memohon bimbingan dan tuntunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bab 4 berjudul keluarga di hadapan Tuhan. Bagian yang pertama, suami kepada istri. Efesus 5 ayat 23. Paulus menggambarkan suami sebagai kepala istri. Sebuah gambaran Kristus bagi jemaatnya. Suami bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan dan kelangsungan hidup seluruh anggota keluarganya. Sebagai gambaran Kristus terhadap istri, suami rela mengorbankan dan menyerahkan dirinya untuk kehidupan istrinya. Berperilaku lemah lembut dan penuh kasih terhadap istri. Kerelaan Kristus untuk berkorban bagi jemaatnya merupakan dasar yang kuat untuk para suami rela berkorban bagi istrinya. Suami rela bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya. Seorang suami sepatutnya melindungi istri, memelihara, merawat, dan mengasuhnya. Artinya suami bertanggung jawab sebagai penjaga yang melindungi sekaligus mendidik istri dalam kebenaran. Kelemahan dan kekurangan seorang istri merupakan pertanda bahwa suami tidak mendidik dan merawat istrinya dengan baik. Dengan demikian, berdasarkan Kolose 3 ayat 19 dan Efesus 5 ayat 23, peran dan tanggung jawab seorang suami terhadap istri adalah: yang pertama, kasih yang rela berkorban. Tanggung jawab pertama seorang suami dalam keluarga adalah mengasihi istrinya. Efesus 5 ayat 25, kata kasihilah yang digunakan untuk kasih sang suami kepada istrinya sama dengan kata yang digunakan untuk mengungkapkan kasih Allah kepada umatnya, yaitu kasih agape. Kasih yang memberi meskipun tidak menerima apapun sebagai gantinya. Kasih ini hanya mencari apa yang baik bagi yang dikasihinya, tanpa memperdulikan biaya dan pengorbanan. Yang kedua, memelihara dan melindungi. Suami harus menyediakan kebutuhan istrinya. Efesus 5 ayat 28 sampai 29. Suami memberikan perhatian kepada istrinya sama seperti kepada tubuhnya sendiri, termasuk menyediakan kebutuhan materi seperti keuangan, memberi makan, dan kebahagiaan. Dan yang ketiga, menghargai dan menghormati. Suami yang menghargai dan menghormati istrinya akan memberikan kesempatan kepada istri untuk mengembangkan kemampuan dan bakatnya, memandangnya sebagai seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya dan menempatkan sebagai pribadi yang terhormat di dalam keluarganya. Yang keempat, sebagai pemimpin, kedudukan sebagai kepala keluarga adalah pelayanan yang khusus agar pernikahan dapat hidup dan bertumbuh. Kepemimpinan adalah tanggung jawab suami yang tidak bisa ditanggung sendiri. Kunci untuk menjadi pemimpin di rumah disebutkan dalam Efesus 5 ayat 18. Dan Alkitab tidak pernah mengajarkan kekuasaan secara diktator, melainkan sebagai pemimpin yang lemah lembut namun tegas. Yang kelima, membawa sukacita dan berkat. Ketika pernikahan dilaksanakan sesuai dengan rencana Allah,
yaitu dengan kasih, perhatian, kelemah lembutan, penghargaan dan penghormatan. Upahnya adalah sukacita dan berkat-berkat. Suami bertanggung jawab memimpin keluarga dalam memberkati daripada menyakiti hati. Dalam semua peran ini, suami akan mengalami kegagalan jika mengandalkan kemampuannya sendiri. Hanya Kristus melalui Roh Kudus yang dapat mengajarkan kebenaran kepada para suami untuk mengasihi istri mereka seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Bagian yang kedua, istri tunduk kepada suami. Efesus 5 ayat 22. Menurut Alkitab, pengertian tunduk adalah: yang pertama, tunduk kepada Allah, penundukan bukan karena dipaksakan, melainkan tindakan spiritual. Ini bukan hal yang mudah atau sepele. Setiap manusia mempunyai kecenderungan untuk memberontak. Bahkan sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, Hawa terlebih dahulu jatuh. Manusia cenderung ingin berkuasa dan menentukan keinginannya sendiri. Yang kedua, tunduk kepada suami. Tunduk kepada suami bukan berarti mengabaikan atau meniadakan keterampilan dan potensi yang dimiliki istri. Konsep tunduk ini sudah dimulai oleh Sarah terhadap Abraham yang memanggil suaminya dengan sebutan Tuan. Sikap seorang istri yang menundukkan istrinya kepada Kristus sebagai pusat kehidupannya akan menumbuhkan sikap penundukan diri kepada suaminya. Seorang istri harus menghormati suaminya sekalipun sang suami tidak layak menerimanya. Petrus menekankan agar istri menghargai dan tunduk kepada suami mereka yang tidak taat kepada firman. 1 Petrus 3 ayat 1-6. Yang ketiga, tunduk sebagai kesetiaan kepada Kristus. Perempuan yang telah menikah memiliki status sebagai istri dan juga hamba Allah. Tunduk kepada suami adalah tunduk dalam kesetiaan kepada Kristus. Oleh sebab itu, istri dapat menolak ajakan atau perintah suami yang bertentangan dengan firman Tuhan atau yang merusak kesetiaannya kepada Kristus. Bagian yang ketiga, anak adalah karunia. Mazmur 119 ayat 9. Dalam Efesus 6 ayat 1-3 dan Kolose 3 ayat 20, Paulus jelas menegaskan bahwa anak-anak wajib menghormati dan menaati orang tuanya. Hal ini berhubungan langsung dengan janji akan kehidupan yang berbahagia dan panjang umur di bumi. Taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah. Kolose 3 ayat 20. Ini menggambarkan ketaatan total seorang anak kepada orang tua mereka. Mengapa? Taatilah. Yunani berarti menaati, mendengarkan dengan penuh perhatian, memenuhi suatu perintah, yaitu suatu pekerjaan atau perbuatan yang sedang dilakukan atau yang dilakukan berulang-ulang pada waktu sekarang. Paulus memerintahkan setiap anak taat kepada orang tuanya. Ia harus mendengarkan dengan penuh perhatian dan melakukan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Kata menaati juga menyatakan tingkatan posisi atau kedudukan. Itu berarti bahwa hubungan antara anak dan orang tua sama dengan hubungan seorang bawahan dengan atasan. Sebagaimana seorang bawahan harus tunduk dan taat kepada atasannya, demikian juga seorang anak harus tunduk dan taat kepada orang tuanya. Ketaatan seorang anak kepada orang tua dalam segala hal yang terdiri dari dua kata, yaitu kata berarti bawah dan panta berarti semua, setiap, seluruh. Dalam segala hal
adalah ukuran ketaatan seorang anak kepada orang tuanya. Itu berarti bahwa tidak ada alasan bagi seorang anak untuk menaati hanya sebagian dari apa yang diperintahkan orang tuanya, tetapi ia harus melakukannya secara keseluruhan. Kalimat selanjutnya adalah karena itulah yang indah. Kata ini memiliki arti menyenangkan Tuhan. Jadi ketaatan anak-anak kepada orang tua mereka dalam segala hal adalah hal yang indah, baik dan menyenangkan Tuhan. Kalimat ini juga menyatakan motivasi menjadi sesuatu yang sangat penting dan benar-benar diperhatikan, dipahami dan dimengerti oleh anak dan orang tua atau sebuah keluarga. Bagian yang keempat, pribadi milik Allah. 1 Korintus 12 ayat 20 sampai 26. Setiap pribadi di dalam keluarga adalah milik Allah. Hidup bertanggung jawab kepada Allah dan memperlakukan anggota keluarga lainnya sebagai milik Allah yang harus dihargai dan dikasihi. Memang setiap orang di dalam keluarga mempunyai tanggung jawab dan fungsi masing-masing sesuai dengan kedudukannya sebagai suami atau istri atau anak. Tetapi pada dasarnya setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada yang lain. Walaupun suami berdiri sebagai imam yang memimpin istri dan anak-anaknya, kedudukannya tidak lebih tinggi daripada istri di hadapan Allah. Demikian materi kita bab yang keempat. Mari kita berdoa. Kami telah bersama-sama mendengar materi yang keempat. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami sungguh-sungguh mendengar, menyimak, memperhatikan bahkan apa yang Tuhan perintahkan itu yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, karena kami sadar kami tidak mampu melakukannya sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.